먼저 키스해놓고선 뭐 실수? 나는 분명 좋아한다고 고백했습니다. 나 성원 씨한테 또 반한 것 같은데. 하리 씨는 다르네요. 좋아하세요. 처음 보지 마세요, 사장님. 그럼 둘이 사귄다는 게... Halo guys, kalian sedang bersama Mayami. Kali ini kita akan lanjutkan bisnis proposal ke episode yang ke-8. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, boleh cek di playlist. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya hanya di Mayami. Setelah berciuman, Taemu menanyakan apakah ini artinya Hari menerima cintanya. Hari yang sadar langsung bilang tidak. Ini hanya sekedar kesalahan dan Hari berharap Taemu menganggap itu hanya sebuah ketidaksengajaan. Di rumah, Taemu merasa kesal karena Hari begitu hebat mempermainkan hatinya. Sementara Hari juga tak bisa melupakan kejadian itu begitu saja karena ia yang memulai nyosor lebih dulu. Kemudian Taemu meminta pertanggungjawaban dari nafsu liar Hari yang telah menciumnya. Hari bilang itu bukan nafsu, melainkan jarak mereka waktu itu terlalu dekat sehingga ketika Hari mau pergi bibir mereka bertabrakan. Taemu tidak mau tahu apakah itu kesalahan atau bukan, ia tetap ingin Hari membayarnya. Ia meminta Hari untuk mentraktir di restoran yang terbilang sangat mahal. Menurut Hari semestinya Taemu tidak memperlakukan rakyat jelata seperti ini. Ia merasa kesal karena hal itu bukan sepenuhnya kesalahannya karena Taemu juga membalas ciuman itu. Taemu bilang jika ia bersalah maka ia siap bertanggung jawab dan menanggung biaya hidup Hari seumur hidupnya karena ia juga tidak bisa tinggal diam ketika wanita yang ia cintai menciumnya secara agresif. Hari meminta supaya ia bisa mengganti kesalahannya dengan cara yang lain. Taemu bilang kalau begitu Hari harus menerima balasan persis seperti yang sudah ia lakukan kepada Taemu. Makanan pun siap dan tanpa sadar Hari melihat bibir Taemu yang menggigit makanannya. Hal itu membuatnya teringat kejadian menggairahkan waktu itu. Ia pun pergi ke toilet dan menyadarkan diri karena sepertinya ia sudah dimabukkan dengan kejadian itu. Ketika ia kembali, tampak Taemu sedang memainkan piano sehingga ia semakin tersihir dengan pesonanya. 여자들 만날 때마다 막 그렇게 쳐주고 그러는 거예요? 대답 듣고 싶으면 관계 전환하시던가. Ketika mau membayar, ternyata makanan itu sudah dibayar oleh Taemu dan Taemu memintanya untuk membayar dengan cara yang lain. 시인호도 뜨면 안 돼요? 알겠어요. Sementara itu Sunghun diberikan kejutan oleh Yongsu. Untuk pertama kalinya di sepanjang peradaban hidupnya, Yongsu memasak untuk kekasihnya. Namun sayang, semua makanannya asin dan terasa tidak enak. 어때요? Awalnya Sunghun tak mau jujur tentang rasa makanan itu. Namun karena Yongsu memintanya berkata jujur untuk evaluasi di masakan selanjutnya, ia pun memberikan keterangan sejujur-jujurnya secara mendetail dan justru membuat Yongsu merasa kesal. 물 맛있겠네. Ketika akhir pekan, Sunghun mengajak Yongsu untuk naik gunung bersama. Yongsu yang tidak mengharapkan ini terpaksa nurut meskipun ia salah memakai baju. Karena jarang berolahraga, belum apa-apa Yongsu sudah merasa lelah dan menyuruh Sunghun beristirahat sejenak. 어쩜 그렇게 멀쩡해요? Sunghun bercerita ia sering naik ke tempat itu bersama Kang Taemu. Yongsu pun mengira Taemu adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri dari cara ia memperlakukan Sunghun dan Hari. Apalagi ketika Taemu mengetahui jika Geumhye adalah Hari. Taemu selalu menindasnya dan membuat Hari menjadi gelisah. 우리 사장님 그런 사람 아니에요. Sunghun meminta Yongsu untuk tidak menjelekkan Kang Taemu. Lagi pula, Taemu berhak marah karena ia sudah ditipu oleh Yongsu dan Hari. Yongsu merasa Sunghun sama sekali tidak membelanya. Mentang-mentang ia sekretaris Kang Taemu, ia membela Taemu habis-habisan ketimbang pacarnya sendiri. 난 그런 투수한 말이 아닌데. Yongsu bilang tak ada gunanya memiliki pacar yang tidak membela dan memuji dirinya. Ia pun memutuskan untuk turun gunung sendiri. 왜 여기서 보자고 하신 거예요?
Sementara itu Hari dan Taemu jalan-jalan ke sebuah taman bermain. Taemu meminta Hari untuk membayar dengan cara memberikan waktunya seharian di taman itu. Mereka pun memakan sosis panggang bersama. Menurut Hari, sosis panggang itu rasanya biasa saja, tapi mengapa Taemu ingin memakan ini? Taemu bercerita saat ia masih kecil, ia sering memakan itu bersama orang tuanya, dan saat itu sosisnya terasa enak. Jadi setiap ia ingat hal itu, ia datang ke tempat itu sendirian untuk memakan sosis itu lagi meskipun sekarang rasanya kurang enak. Hari bilang, memang benar jika kita memakan sesuatu yang membuat kita teringat masa lalu, makanan yang tidak enak pun bisa menjadi enak. Contohnya saja, burger yang mereka makan kemarin di pantai. 하리 씨는 다르네요. Taemu merasa kalau Hari berbeda dengan orang-orang yang lebih dulu tahu tentang cerita orang tuanya. Biasanya orang-orang akan merasa prihatin dan mengasihani sehingga ia tak pernah bercerita hal itu kepada siapapun. Padahal ia ingin sekali ada orang yang bisa mendengar cerita tentang orang tuanya. 아까 올라온 길 아닌 것 같은데. Saat Yongsu turun gunung, ia malah tersesat dan kemudian kakinya terkilir. Untungnya, Sunghun mengejarnya dan kemudian ia menolong kekasihnya dan menggendongnya meskipun perjalanan untuk menuruni gunung masih sangat jauh. Di tengah perjalanan, Sunghun mencoba melihat kondisi kaki Yongsu. 발목은 좀 어때요? 괜찮아요? Ia meminta maaf karena belum bisa menjadi kekasih yang baik untuk Yongsu. Ia juga berjanji akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa membuat Yongsu tak kesal lagi. 나 성훈 씨한테 또 반한 것 같은데. Melihat betapa tulusnya Sunghun, akhirnya Yongsu luluh memaafkannya. Ia sadar kalau sejak naik gunung, ia sangat rewel dan banyak mengeluh. Sementara Sunghun bisa-bisanya menggendong dari atas sana tanpa mengeluh sepatah kata pun. Hari mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan kalau ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Ia bergegas ke IGD dan mendapati ayahnya terkena usus buntu. Awalnya, mereka belum mendapat kamar kosong karena sedang penuh. Tapi Taemu bergerak cepat membantu dan memasukkan orang tua Hari ke dalam kamar VIP. Tadinya Taemu ingin memperkenalkan diri sebagai CEO di perusahaan Hari. Namun kemudian Hari berbohong kalau Taemu adalah rekan timnya yang bernama Pak G. Padahal setahu ibunya Pak G itu sudah berumur sekitar 40 tahunan. Tapi ternyata wajah Pak G ini sangat awet muda. Ayah dan ibunya Hari kemudian mengeluhkan Hari yang harus tetap bekerja saat akhir pekan. Rupanya Hari meminta izin keluar bersama Taemu dengan alasan pekerjaan. Ibunya menceritakan jika Hari sering mengeluhkan pekerjaan yang semakin banyak dan ruwet akibat ulah CEO barunya. Padahal CEO yang asli ada di depan mata mereka, sehingga Hari hanya bisa meminta maaf kepada Taemu dari dalam hatinya. 별거 아니긴 피가 나는데. Karena orang tua Hari berada di rumah sakit, otomatis yang menjaga kedai mereka adalah adiknya Hari dan Minwoo yang mencoba membantu. Karena Woo tidak sengaja menjatuhkan gelas, tangannya terluka dan harus segera diobati. 너만 약통 있어. Minwoo bergegas mengambil obat yang kebetulan ada di kamar Hari. Ia mencari di laci kerja Hari, lalu kemudian ia malah melihat kontrak kerja yang isinya adalah kontrak pacaran palsu antara Shin Hari dan Kang Taemu. 그럼 둘이 사귄다는 게... Saat Taemu mengantar Hari pulang, Taemu meminta maaf tentang cerita ibunya. Ia kemudian menggoda Hari dan mengatakan kalau ia ingin dibayar dengan ciuman lagi. Saat itu, Minwoo melihat dan mendengar obrolan mereka. Woo mengingatkan Taemu untuk berhenti muncul di hadapan Hari. 지금 뭐 하는 겁니까? Taemu kemudian ingin membalas pukulan itu, namun Hari melerainya karena saat itu ada polisi yang sedang patroli. Hari meminta Taemu untuk pulang dan ia juga pulang bersama Minwoo. Minwoo kemudian menanyakan perihal kontrak Hari dan Taemu. Ia bertanya mengapa Hari harus melakukan hubungan palsu untuk mendapatkan uang. Ia merasa kalau Taemu sudah keterlaluan mengajak Hari melakukan kontrak itu. 나쁜 새끼. Hari balik marah kepada Woo mengapa Woo terkesan banyak ikut campur dalam kehidupannya, padahal itu bukanlah urusannya. Lagi pula, Hari tadi menghentikan perkelahian itu bukan semata-mata karena ia membela Woo, melainkan untuk melindungi Kang Taemu agar tidak dilihat orang-orang dan polisi karena takut masuk berita. Hari menyuruh supaya Woo meminta maaf esok hari di kantor saat bertemu dengan Kang Taemu. 너한테 그런 말 들을 사람 아니야. Minwoo pun menanyakan apakah Hari sudah benar-benar menyukai Kang Taemu atau tidak. Karena jika iya, Hari harus berhenti karena hubungan mereka tidak akan berhasil. Hari hanya bisa terdiam lalu pergi meninggalkannya di ruangan itu. 그러려던 게 아닌데.
Kemudian, Hari merasa sangat bersalah karena seolah ia sudah membela Wu di depan Taemu. Ia ingin meminta maaf dan mencoba menjelaskannya, namun ia memilih untuk tidak mengirim permintaan maaf itu karena benar kata Minwoo kalau hubungan mereka tidak akan berhasil. Ia hanya menyampaikan rasa terima kasih karena sudah merawat orang tuanya dan berjanji akan membayarnya. Namun Taemu tak membalas pesan itu. 그쪽에서 먼저 연락이 왔어. Tiba di kantor, kakek kembali meminta Taemu untuk berkencan buta hari ini. Kakek bilang teman kencan buta kali ini menawarkan dirinya sendiri, dia adalah sepupunya Jin Yongsu, yang ternyata memiliki niat tersendiri untuk mendekati Kang Taemu. 회장님 뜻대로 선 보실 겁니까? Dengan hati yang masih kecewa, Taemu menyetujui kencan buta itu dan memilih untuk menyerah dengan Hari. Sementara itu, Hari dan timnya sedang mengadakan perlombaan bersama tim lain dan hadiahnya selain menjadi peserta terbaik, juga akan makan malam bersama CEO perusahaan yaitu Kang Taemu. Saat bermain, Hari mengalami cedera yang membuat rekan kerjanya panik. Selagi mengobati tangannya, Hari mendengar tim lain berusaha untuk memenangkan permainan itu supaya bisa makan romantis dengan Kang Taemu. Setelah mendengar hal itu, ia pun berniat tidak memberikan jalan bagi tim lain untuk menang, sehingga dengan tangan cederanya, ia tetap berusaha memenangkan lomba itu supaya Kang Taemu tidak makan bersama orang lain. Namun setelah menang ternyata Kang Taemu tidak datang. Menurut info yang beredar, malam itu ternyata Kang Taemu akan berkencan buta yang sudah diatur demi kemajuan perusahaannya. Menurut mereka, wajar jika seorang konglomerat menikah dengan pilihan orang tuanya karena mereka tidak akan menikah dengan orang yang mereka cintai. Mendengar hal itu, Hari hanya bisa terdiam. 나 절대 포기 안 해요. Entah mengapa Taemu melanggar ucapannya kalau ia akan menunggu sampai Hari menjawab ia untuk pernyataan cintanya. Ia juga menyesal mengapa ia terlihat seperti membela Wu di hadapan Taemu. 내가 무슨 자격이 있대? Ia memanggil taksi lalu kemudian menelpon Kang Taemu. Ia meminta Taemu untuk segera keluar dari restoran tempat ia berkencan. Hari merasa kesal bisa-bisanya setelah Taemu membuat ia jatuh cinta, Taemu malah pergi berkencan dengan orang lain. Ia bilang seharian ini ia tidak bisa fokus hanya karena menunggu pesan dari Taemu dan berharap Taemu menghubunginya. 좋았어요. 선 보지 마세요, 사장님. Ia meminta Taemu untuk tidak melakukan kencan buta itu, juga berjanji tidak akan memikirkan lagi apapun kata orang lain tentang hubungan mereka nanti. 날 그런 시시한 남자로 봤어요? Taemu tersenyum mendengar Hari yang sedang cemburu. Ia bilang, ia tidak serendah itu untuk mempermainkan hati wanita seenaknya lalu berkencan dengan wanita lain. Ia saat ini sedang berada di depan rumah Hari dengan maksud ingin mencoba menyatakan cinta lagi. Kemudian mereka bertemu di sebuah jembatan di dekat rumah Hari. Taemu bilang Hari harus berhenti melangkah mendekatinya, karena jika Hari melangkah lagi, itu tandanya Hari menerima cintanya dan Taemu berjanji tidak akan pernah melepaskannya sedikit pun. Dengan pasti Hari berjalan ke arah Taemu lalu mengatakan kalau ia siap membayar hutangnya dengan hal yang sepadan. 이번에도 실수라고 하는 거 아니죠? Itulah bisnis proposal episode 8. Jangan lupa mampir lagi untuk bahagia dan sedih bareng di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.